Yang kami hormati seluruh masyarakat Melanesia di Kepulauan Pasifik dan yang lebih khususnya yaitu bangsa Kanaki yang sedikit lagi akan menuju kepada referendum kedua pada tanggal 4 Oktober 2020 bulan besok. Pada kesempatan ini izinkan kami dari bangsa Papua, atas nama rakyat bangsa Papua, kami dari organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua, OPM, kami akan menyampaikan dukungan moral, dukungan politik kepada bangsa Kanaki yang sedikit lagi akan merayakan, akan menuju kepada perjuangan yang sangat berat untuk memilih menuju kepada referendum kedua setelah referendum pertama yang sudah dilakukan pada 2018, 2 tahun yang lalu. Baik, dengan penuh rasa hormat oleh kami secara organisasi Papua Merdeka dan juga atas nama rakyat bangsa Papua, kami menyampaikan rasa hormat yang pertama kepada Tuhan yang menciptakan bangsa Kanaki dan bangsa Papua, dan yang kedua kepada para leluhur bangsa Kanaki dan bangsa Papua, moyang bangsa Kanaki dan bangsa Papua, dan juga kepada pendiri-pendiri perjuangan bangsa Kanaki dan bangsa Papua. Ada sekitar 4 tokoh-tokoh utama dalam sejarah perjuangan bangsa Kanaki, yaitu Atai yang adalah tokoh utama perjuangan bangsa Kanaki yang memulai perjuangan bangsa Kanaki sejak 24 September 1857 sampai dengan saat ini 2020. Perjuangan itu dipertahankan oleh beberapa aktor-aktor utama, yaitu ketiga aktor utama yang secara aklamasi, secara demokrasi dipilih dan diputuskan dalam Kongres FLNKS pada 1 Desember 1984, yaitu Presiden terpilih Zamari Zibahu dan juga kepada Menteri Keamanan Elwa Mazoro dan Menteri Luar Negeri yaitu Yan Selene Iregel, yaitu keempat aktor pemimpin-pemimpin bangsa Kanaki yang dimana kami bangsa Papua merasa hormat yang bisa mempertahankan perjuangan bangsa Kanaki dari 1857 sampai dengan 2020 yang dilanjutkan oleh kepemimpinan FLNKS atau juru bicara FLNKS Victor Tutugoro dan beberapa pemimpin-pemimpin lain bangsa Kanaki yang saat ini masih terus berjuang. Kami menyampaikan banyak terima kasih atas perjuangan yang panjang selama 167 tahun. Di sini organisasi Papua Merdeka dan bangsa Papua, kami ingin menyampaikan kepada rakyat Kanaki bahwa rakyat Papua Barat dalam memberikan dukungan moral dan politik karena rakyat Papua Barat merasa bahwa bangsa Kanaki adalah keluarga daripada kami bangsa Papua dan keluarga dalam satu rumah yang disebut dengan rumah Melanesia, rumpun Melanesia, dan juga kami memiliki sebuah hubungan yang sangat dekat antara bangsa Kanaki dengan bangsa Papua dan juga bangsa Vanuatu dan bangsa-bangsa lain di Melanesia. Organisasi Papua Merdeka atau OPM memiliki hubungan pertama bersama bangsa Kanaki dalam kepemimpinan diplomat Ben Tangkahma yang memiliki hubungan bersama Vanuatu Party, yaitu Pastor Wartlalini dan juga dari Kanaki yaitu Yan Selene Iregeu adalah di mana hubungan pertama, kontak pertama yang dilakukan antara OPM bersama FLNKS dan juga
Vanuatu Party yang dipimpin oleh Pastor Wartalini, yaitu Prime Minister pertama dari Vanuatu. Kami ingin menyampaikan kepada rakyat Kanaki bahwa perjuangan Kanaki yang telah dimulai dengan begitu susah payah, yang menelan banyak ratusan ribu pengorbanan rakyat Kanaki, yang dimulai dari UVA, di mana penyanderaan yang terjadi dan movement rakyat secara militer, secara sipil bisa melahirkan kesepakatan dari Matingo Accord pada 1988, dari Matingo Accord menuju ke Naumea Accord pada 1998, yaitu sebuah perjuangan yang harus menjadi ukuran penting dalam proses kesepakatan referendum yang akan berjalan. Kami bagi bangsa Papua, kami melihat bahwa perjuangan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia mau menuju kepada sebuah tingkatan yang dimana rakyat Kanaki bisa, politisi Kanaki dan pemimpin-pemimpin Kanaki bisa mengantarkan perjuangan bangsa Kanaki, mulai dari proses UVA sampai dengan bagaimana rakyat Kanaki bisa terdaftar secara resmi di dekolonisasi PBB pada 1986, dan juga kemudian bisa menuju kepada Matingo Accord dan Naumea Accord adalah sebuah proses perjuangan yang cukup luar biasa yang dilakukan oleh rakyat Kanak, dan bagaimana sampai dengan pendiri-pendiri Kanak bisa merejek atau menolak lemoan undang-undang yang diberikan oleh undang-undang lemoan yang diberikan oleh pemerintah Prancis untuk diterapkan bagi bangsa Kanaki, yang dimana perjuangan ini selama 167 tahun itu adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Organisasi Papua Merdeka melihat bahwa bangsa Kanaki adalah sebuah bangsa yang berjuang cukup lama dalam konteks Melanesia. Maka itu bangsa Papua dengan penuh komitmen, dengan penuh tekad merendahkan diri dari hati kami yang paling dalam, kami mendukung bangsa Kanaki sebagai keluarga kami, sebagai keluarga bangsa Papua, untuk tetap membuktikan kepada kolonial pemerintah Prancis bahwa dari UVA sampai Matingo sampai dengan Naumea Accord, bagaimana bangsa Kanaki telah membuktikan kepada kolonial Prancis bahwa bangsa Kanaki siap lepas daripada penjajahan kolonial Prancis. Bangsa Kanaki harus menentukan nasibnya sendiri. Dan referendum pertama yang terjadi pada 2018, bangsa Kanaki telah membuktikan kepada kolonial bahwa 43% bangsa Kanaki mau merdeka. Hanya 57% yang memilih untuk kepada Friends. Kami yakin bahwa saat ini generasi-generasi muda bangsa Kanaki, ribuan generasi muda yang sudah memiliki hak untuk memilih, mulai dari umur 17 tahun sampai ke 18 tahun. Kami ingin memberikan penguatan, encouragement kepada generasi muda Kanaki bahwa generasi muda Kanaki harus mengerti bahwa perjuangan tua-tua, perjuangan leluhur dan moyang yang sudah dibekap secara alamiah, secara konstitusional, secara politik internasional, pemimpin-pemimpin Kanaki telah membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Kanaki adalah bangsa yang paling kuat dari seluruh dunia, atau juga dalam konteks ukuran bangsa Melanesia yang bisa berjuang selama 167 tahun. Kami sudah korban, darah kami sudah tumpah di Kanaki, tidak ada alasan lain. Semua pemuda-pemuda dan generasi muda dan rakyat Kanaki semua harus bersatu dan membuktikan kepada referendum kedua yang akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober bulan besok 2020, bahwa kalau referendum pertama 2018 kami sudah membuktikan bahwa 43% kami bisa memenangkan untuk memilih merdeka, memilih Kanak untuk harus bebas dan merdeka dan berdaulat, maka itu kami harus membuktikan hal yang sama pada referendum kedua yang akan dilaksanakan pada 4 Oktober bulan besok. Tidak ada alasan lain. Jangan pernah kita takut terhadap semua proses intimidasi, isu-isu yang tidak benar yang sedang dibangun oleh pemerintah Prancis. Misalnya bahwa
Kalau rakyat Kanaki memilih merdeka, akan terjadi operasi militer besar-besaran bagi bangsa Kanaki untuk bisa menciptakan konflik yang pernah terjadi pada 1988 di UVA, dan juga pernah terjadi pada beberapa tahun yang lalu bagi bangsa Kanaki. Atau juga mungkin ada isu-isu yang dibangun oleh beberapa elit-elit politik di Kanaki, bahwa ketika rakyat Kanaki memilih merdeka, maka pemerintah Prancis akan kasih stop semua jalur-jalur keuangan kepada rakyat Kanaki. Tidak. Rakyat Kanaki harus tahu bahwa kami berdiri di atas tanah kami. Kami berdiri di atas nilai-nilai adat dan leluhur dan moyang kami di Kanaki. Tanah Kanaki adalah milik kami, adalah milik kami seluruh masyarakat Kanaki dan generasi-generasi muda Kanaki pada saat ini. Untuk menentukan masa depan Kanaki ada di tangan kami, ada di tangan rakyat Kanaki, ada di tangan generasi-generasi muda Kanaki. Kita harus buktikan bahwa kita adalah sebuah bangsa. Kanak harus membuktikan bahwa Kanaki adalah sebuah bangsa, dan pada proses referendum yang akan dilakukan pada bulan besok tanggal 4, kita harus membuktikan kepada pemerintah Prancis bahwa Kanaki akan memberikan yang terbaik bagi masa depan Kanaki. Kanaki akan memberikan yang terbaik untuk menghargai leluhur-leluhur yang sudah jatuh, pengorbanan darah, air mata bagi bangsa Kanaki. Untuk itu, jangan rakyat Kanaki dan pemuda-pemudi Kanaki merasa ragu terhadap proses referendum. Jangan pernah mendengarkan isu-isu yang dibangun oleh kolonial Prancis. Tetapi rakyat Kanaki secara independen, secara demokrasi, secara transparansi harus menentukan nasib bangsa Kanaki. Kita sudah membuktikan pada referendum pertama. Kita sudah membuktikan pada Matingo Accord. Kita sudah membuktikan pada Naumea Accord. Kita sudah membuktikan bahwa kita mampu membawa masuk masalah Kanaki kepada dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1986. Kenapa tidak kalau dari 0 tahun kami sudah membuktikan sampai dengan 167 tahun? 1 tahun dalam 1 hari referendum kedua yang akan terjadi pada tanggal 4 Oktober bulan besok. Mari seluruh rakyat Kanaki memberikan yang terbaik untuk masa depan Kanaki. Kami atas nama Rakyat Bangsa Papua, Organisasi Induk Perjuangan Bangsa Papua, OPM, yang punya hubungan sangat dekat dengan Kanaki, kami memberikan dukungan moral, kami memberikan dukungan politik kepada rakyat Kanaki. Kami akan mendoakan perjuangan bangsa Kanaki dan rakyat Kanaki. Kami akan mendoakan proses referendum akan terjadi pada gelombang kedua ini. Kami yakin ketika referendum gelombang keduanya akan terjadi, maka kami tidak akan menuju kepada referendum gelombang ketiga. Tetapi mari kita selesaikan darah, komitmen, dan juga semua aspirasi rakyat Kanaki yang telah berjuang selama 167 tahun harus dibuktikan pada referendum kedua sampai dengan Kanaki merdeka. Kami yakin bahwa proses sejarah yang terjadi merupakan kekuatan dan dasar bagi rakyat Kanaki yang saat ini masih hidup. Kami harus memberikan yang terbaik. Rakyat Papua mendukung 100% bagi kemerdekaan bangsa Kanaki dalam penentuan proses referendum yang akan terjadi pada bulan besok. Tuhan dan moyang serta leluhur bangsa Papua dan bangsa Kanaki memberkati rakyat Kanak dan memberkati rakyat Papua Barat. Merci beaucoup. Wah, 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 wah. Kinauna. Viva.